Pemda DKI Jakarta terus berupaya melakukan penggusuran lokalisasi prostitusi ibu kota. Setelah Kramatunggak yang sukses diubah menjadi Islamic Center, kini kawasan Kalijodo akan dibongkar menjadi ruang terbuka hijau. Ya, lalu dengan adanya pembongkaran di kawasan lokalisasi, apakah prostitusi dapat dihapuskan dan bagaimanakah sebenarnya potret prostitusi di Jakarta? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir di studio kami pengamat gaya hidup Mas Muammar MK. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik kita pada hari ini, kita simak dulu paket liputan berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan pembenahan di lokalisasi prostitusi ibu kota. Usai Kramatunggak yang sukses diubah menjadi Islamic Center, kini penggusuran lokalisasi prostitusi menyasar kawasan Kalijodo. Pemda DKI pimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama terus berupaya mengubah daerah hitam menjadi putih. Sebelum Ahok menjadi orang nomor 1 di Jakarta, sejumlah pelacuran dan lokalisasi sudah tersebar di Jakarta. Selain lokalisasi Kramatunggak, setidaknya ada 3 lokalisasi tenar di Jakarta. Beberapa dari lokalisasi tersebut sudah ditutup, namun geliat prostitusi masih kerap terjadi di wilayah tersebut. Sebut saja kawasan Gongseng, Ciracas, Jakarta Timur. Tempat ini sudah ditutup pada tahun 2007 silam, dan untuk menghilangkan praktek prostitusi, Pemda DKI telah merubah kawasan ini menjadi gelanggang olahraga remaja. Selanjutnya lokalisasi bongkaran di sekitar Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selama 10 tahun lebih, bongkaran menjadi lokalisasi favorit pekerja kelas bawah. Namun belakangan jumlah titik lokalisasi berkurang lantaran PT Kereta Api Indonesia menertibkan lokalisasi yang berada di sekitar rel kereta api. Selanjutnya yang akan ditertibkan adalah lokalisasi Kalijodo yang terletak di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan. Pemda DKI akan menutup lokalisasi ini dan akan mengubahnya menjadi ruang terbuka hijau. Dengan penertiban kawasan lokalisasi, diharapkan prostitusi tidak ada lagi di Jakarta. Ya, itu tadi adalah sebagian mungkin potret prostitusi di kota Jakarta atau wilayah-wilayah yang dianggap sebagai wilayah prostitusi. Kita langsung berbincang bersama Mas MK. Mas MK, ini kalau yang kita lihat tadi tayangannya mungkin cuma sebagian. Seperti apa sih sebenarnya prostitusi hasil riset Anda di Jakarta? Kelas pasti saya membaginya menjadi 4 sebenarnya. Bawah, menengah, atas banget. Jadi itu yang jadi kalau yang bawah seperti yang kita lihat tadi kan dari Kalijodo, mantan Kramatunggak, kalau di Surabaya Doli, kalau di Bandung ada Pasar Hitam, kalau di Semarang ada Sunan Kuning, kalau di Jogja ada Pasar Kembang. Semua ada ya. Semua ada. Itu yang kelas bawah. Istilahnya memang lokalisasi prostitusi gitu. Kelas bawahnya seperti itu tapi ada juga yang kelas bawah yang dia bersifat dia terlokalisasi tapi pakai topeng gitu. Kelas bawah misalkan ada kalau Pantai Pijit misalnya gitu ya. Pantai Pijit plus atau apapun tempat yang salon plus misalnya. Tapi kelas bawahnya ada sama, mungkin secara tarif bisa dihitung dari harga kalau kelas bawah itu kisarannya pasti di bawah, ada yang di bawah 300.000, ada yang di bawah 500.000. Jadi topeng yang Mas maksud itu adalah jasa massage-nya dan lain-lain begitu? Iya, tidak ada adanya kedok aja gitu. Kelas bawahnya juga ada. Nah, kemudian kalau pindah ke yang kelas menengah, nah ini lebih tertib, maksudnya lebih tertib topengnya. Lebih tertutup lagi ya? Bukan tertutup sebenarnya, lebih tertib topengnya aja gitu. Sama lebih harganya lebih mahal lah gitu, karena menengah berarti kan dia harganya 500.000 ke atas kan gitu. Contoh tempat-tempatnya itu seperti bisa apa? Bisa macam-macam, bisa hotel kelas berapa kan, bisa hotel bintang apa istilahnya, bintang 2, bintang. Bisa juga panti pijat tapi dia udah naik kelas yang kelas menengahnya, berarti kan dia 500.000 ke atas. Bisa juga salon, bisa juga karaoke gitu-gitu kan, macam-macam bentuknya. Terus di kelas atasnya berarti sama sebenarnya, cuman variasi menu yang ditampilkan kemudian menjadi lebih keren lah gitu. Variasi menu itu misalnya yang ada di Jakarta Undercover seperti yang saya tampil, yang seperti yang saya tulis itu loh kan. Itu kebanyakan kan yang saya potret itu hampir kelas menengah dan atas. Jadi seks kemudian
dibungkus menjadi sebuah industri kreatif. Karena karena ini jasa pelayanan kan gitu. Menunya pun seperti kalau kita masuk ke sebuah restoran atau ada sebuah paketannya kafe, gitu ya Mas ya. Makanya saya menyebutnya tahun 2000 berapa ya? 2008 sampai sekarang itu saya menyebutnya sebagai supermarket seks istilahnya. Supermarket seks. Berarti kalau kita lihat ini untuk fenomena dari potret prostitusi itu dari tahun ke tahun. Mungkin kan Mas MK juga sudah menulis buku dari 2003 ini kan, dari Jakarta Undercover 1. Nah, Anda melihatnya ini semakin meningkat atau seperti apa? Darinya mungkin tadinya awalnya pasar, sekarang udah supermarket, nanti bisa jadi mall seperti itu. Ini bagaimana? Jadi istilah aja sih, artinya gini. Oke, mungkin kalau kelas bawahnya mungkin sudah satu-satu digusurin. Walaupun kalau pendapat pribadi saya mungkin mengatasi sedikit masalah, tapi juga menyisakan banyak masalah juga gitu. Karena dia biasanya akan bereksodus atau berubah tampilan aja gitu. Kalau lokalisasi prostitusinya digusur ya udah tinggal nyari tempat lagi ya, walaupun biasa udah dikasih pendidikan keterampilan dan sebagainya. Tapi setidaknya kalau dari kasus yang sekarang lagi rame, ya lingkungannya lebih sehat aja gitu. Lingkungan yang harusnya buat lahan hijau, memang dari awal buat lahan hijau, tidak lagi sekarang kan kumuh sekali kan itu jadinya kan minuman keras, prostitusi, belum lagi kalau ada kriminalitas dan sebagainya. Kalau menengah ke atas lah, misalnya sampai kelas atas itu sangat sulit kemudian untuk disentuh atau enggak juga. Sebenarnya kalau ngomong prostitusi di Indonesia dan kota-kota besar pada khususnya itu sebenarnya jadi kayak ngomongin apa ya, sudah bukan rahasia umum lagi gitu. Jadi secara menu mungkin tidak ditunjukkan gitu. Oh misalnya sop ceker misalnya gitu, atau ayam balado misalnya gitu, nggak ditampilin lah. Tapi orang pasti ngeh aja gitu bahwa misalnya di kelas menengah-menengah itu, kenapa saya menyebutnya supermarket seks? Karena di beberapa tempat besar di Jakarta misalnya dan kota-kota besar lainnya itu seks sudah seperti ditawarkan, jadi orang diberi banyak pilihan gitu loh. Dulu masih tahun 90-an tuh kan kalau orang mau nonton striptease kan susah. Susah karena dia masuk wilayahnya mahal dan makanya orang harus pesen ruangan VIP dulu. Mau pesannya juga nggak segampang beli cendol gitu kan, gitu harus bayar mahal gitu tahun kalau segitu. Sekarang berarti tahun kesini sekarang menjadi kayak opening scene aja gitu. Kita masuk ke satu tempat ya one stop entertainment gitu lah. Spa-nya ada, pijitnya ada, karaoke-nya ada, klubnya ada, barnya ada gitu. Begitu masuk. Kalau Anda melihat ini kalau misalnya melihat kondisi seperti ini apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta? Apakah karena semua orang butuh pekerjaan dan menghasilkan dengan cara cepat, atau bahwa gaya hidupnya sudah seperti itu? Ya semua ikut andil pada akhirnya gitu. Tapi kan ini kan industri ya, jadi industri dan kalau udah industri kan dia berarti dia pasti dia butuh tenaga kerja. Secara ya industri berarti karena bagus penghasilannya lah gitu. Jasa yang satu ini kan jasa yang secara apapun kebal resesi gitu istilahnya. Kebal resesi, orang boleh ekonomi lagi susah, atau orang tetap butuh hiburan. Apalagi yang bersifat plus gitu. Nah, karena sebagai sebuah industri ya buat pengusahanya kan ya peluang bagus gitu, kenapa enggak gitu. Tapi itu satu sisi. Di lain sisi adalah karena industrinya semakin besar, karena peluangnya bagus kan berarti peminatnya banyak dong, supply demand-nya imbang lah gitu, atau malah berlebih, nggak ngerti lah antara dua itu. Itu yang kemudian menarik tenaga kerja banyak gitu. Ya satu sisi memang tenaga kerja itu bisa dua ya, tenaga kerja yang memang dia misalnya yang hanya waiters, terus yang hanya pramusaji, sama waiter pramusaji, bartendernya misalnya, entertainment murninya misalnya gitu. Tapi juga tenaga kerja pekerja seksnya. Karena secara apapun memang dapat duitnya. Kalau yang kelas menengah dan ke atas ini
lumayan gede gitu. Oke. Walaupun ada potong-potongan gitu, tapi tetap secara penghasilan gede gitu. Dibanding misalnya yang kelas bawah. Itukah yang mungkin membuat hingga akhirnya mungkin menjadi salah satu aktor berada di prostitusi ini menjadi salah satu pilihan hidup atau seperti apa? Kita akan lebih lanjut lagi membahasnya. Usai jeda pariwara kami akan. Ya, Anda kembali di Landstalk. Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta memberikan waktu 10 hari bagi warga Kalijodo untuk membongkar sendiri bangunan mereka. Ya, peringatan itu diberikan sebelum petugas Pemprov DKI Jakarta meratakan kawasan Kalijodo. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara akan dilakukan dalam 3 tahapan. Setelah SP1 akan diberikan surat peringatan kedua dan ketiga bagi para penghuni Kalijodo. Rentan waktu yang diberikan juga cukup singkat, hanya 10 hari ke depan. Jika mereka tetap tidak mau membongkar sendiri rumahnya, ia akan mengambil tindakan tegas dengan membongkar paksa rumah mereka. Untuk itu ia meminta warga berinisiatif membongkar rumahnya sendiri dan tidak melawan aparat yang menertibkan. Penegasan Ahok itu disampaikan usai rapat gabungan rencana penertiban kawasan Kalijodo di Mapolda Metro Jaya dan dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian dan Pangdam Jaya Maijen TNI Teddy Laksmana. Khusus ada kamar-kamarnya kan enak masuk ya kontrol. Tapi itu nggak boleh. Saja. Ya, meski telah ditempati warga sejak puluhan tahun dan menjadi salah satu lokalisasi terkenal di Jakarta, namun kawasan Kalijodo sebenarnya adalah wilayah hijau Jakarta. Ya, oleh sebab itu Pemprov DKI Jakarta ingin mengembalikan fungsi Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau. Saat ini kawasan Kalijodo yang terletak di Jalan Kepanduan 2 masuk dalam 2 wilayah Kota Madya, yakni wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sekitar 1,4 hektar lahan di wilayah Jakarta Utara dan 3.500 meter persegi wilayah di Jakarta Barat akan segera diubah menjadi kawasan hijau. Tercatat lebih dari 3.000 jiwa yang tinggal di wilayah Jakarta Utara, sementara 234 jiwa lainnya tinggal di Jakarta Barat. Terdapat sejumlah bangunan, baik bangunan permanen maupun semi permanen, dan sebagian dari bangunan tersebut juga memiliki surat pajak bumi dan bangunan. Omset yang beredar di tempat hiburan malam ini dapat mencapai 1,5 miliar rupiah pada hari libur. Di kawasan ini juga terdapat sejumlah fasilitas warga, termasuk musola dan juga gereja. Ya, sementara di kawasan Kalijodo yang masuk di wilayah Jakarta Barat terdapat 234 jiwa di area seluas 3.500 meter persegi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad menertibkan Kalijodo. Ribuan warga di 105 bangunan akan kehilangan usaha dan tempat tinggal. Jalur hijau akan ditata nanti di atas lahan Kalijodo dan dalam 10 hari ke depan Kalijodo akan rata dengan tanah. Lalu bagaimana sesungguhnya kehidupan komunitas Kalijodo dan bagaimana nanti kehidupan mereka? Berikut laporan Karos Michael, Abdullah Khairuddin dan Rizky Arianto. Nama kawasan Kalijodo yang semulanya tidak pernah terdengar kemudian menjadi terkenal karena menjadi hingar-bingar pemberitaan nasional. Karena kawasan ini segera ditertibkan dari kegiatan prostitusi yang terkenal di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Di lahan seluas 5,4 hektar dan di jalanan di belakang saya sepanjang sekitar 1 km ini berdiri ratusan bangunan yang merupakan kafe, tempat hiburan malam yang selama ini tidak diberitakan oleh publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa lokasi 5,4 hektar ini adalah jalur hijau yang nantinya akan dibangun atau ditata sebagai ruang terbuka hijau bagi Jakarta yang membutuhkan 30% luas jalur hijau. Dan ada berbagai pro dan kontra yang muncul setelah isu pembongkaran dan penertiban Kalijodo ini muncul. Warga di sini menganggap bahwa mereka telah tinggal berpuluh-puluh tahun menempati bangunan dan lahan di sini. Tetapi kemudian
mereka butuh perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika kemudian kawasan ini harus ditertibkan, harus ada pendekatan humanis terhadap warga di sini. Warga akan terus bertahan, tetapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan berbagai upaya untuk penertiban ini bisa direalisasi. Lalu bagaimana pendapat warga di sini? Adalah Leonard yang menyatakan dia akan berani pasang badan dalam bentuk dan usaha apapun untuk tetap berada di wilayah ini. Soal jalur hijau ya, berarti urgensinya. Kalau menurut jalur hijau itu kapan? Nah makanya saya sendiri nggak paham itu. Kesini dulu, baru kita jelaskan masalah jalur hijau. Kita jelaskan tentang diri kita apa adanya. Kalau memang warga negara ini dianggap anak, bapaknya datang dong, jelasin. kalau nanti akhirnya harus dibongkar. Posisi Anda dan masyarakat. Ya biarkan saja, dalam arti itu berarti pemerkosaan hak warga negara, satu. Terus yang kedua, saya nggak kemana-mana, silakan bongkar, badan saya akan nyatu sama tembok rumah saya. Penertiban kawasan Kalijodo di Jakarta Barat dan Utara ini akan membongkar sekitar 105 bangunan yang dimiliki oleh 80 kepala keluarga yang terdiri dari sekitar 4.000 jiwa. Dan tentunya mereka hidup setiap hari dalam gang-gang kecil dengan profesi yang tidak lebih baik. Mungkin itu kemudian maksud dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tetapi bagaimanapun ini adalah komunitas sosial masyarakat yang telah merajut hidup di tempat ini selama berpuluh-puluh tahun. Butuh pendekatan humanis dan perencanaan yang matang agar ke depan kita benar-benar akan melihat jalur hijau yang baik untuk Jakarta, tetapi juga sekaligus melihat warga komunitas Kalijodo yang hidup lebih baik dengan profesi yang lebih baik dan kehidupan sosial yang lebih baik di tempat yang lain yang lebih direncanakan. Carlos Michael, Abdullah Hoirudin, Berita 1, Jakarta. Iya, tadi kita sudah lihat beberapa informasi terkait dengan Kalijodo ya, Fe. Betul, itu adalah kawasan lokalisasi prostitusi yang rencananya akan ditertibkan dan juga dibenahi, akan diubah menjadi kawasan hijau oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, nah ini kita juga mengajak pemirsa untuk bergabung bersama dialog kita hari ini terkait dengan potret prostitusi di Jakarta. Saya sampai berbelit nih ya, karena memang kalau kita lihat ini agak polemik yang cukup panjang juga ya. Dan ini kita sudah tersambung dengan penelpon dari Surabaya. Namanya Mas Viking Sanggra. Halo Mas Viking. Selamat siang. Halo Mas. Siang. Ya, PA-nya apa kan itu? Halo Mas, volume televisinya boleh dikecilkan Mas? Prostitusi. Nah, itu masalah relokasi. Saya kira kultur ini harus dikerti. Iya. Wah, sayang sekali sepertinya ada masalah komunikasi begitu secara teknis. Kita nantikan kembali teleponnya dan juga bagaimana pemirsa yang lain ikut bergabung bersama kita bisa menyampaikan pendapat atau mungkin juga bertanya langsung dengan Mas MK, mengenai pengalamannya selama melakukan riset prostitusi begitu ya. Nah, kalau karena tentunya bukunya udah sampai 4 nih Mas MK. Banyak sekali yang Anda dapatnya ya. Nah, ini balik lagi Mas MK. Kalau kita lihat memang proses untuk dari awal kita lihat dari Doli ataupun dari sekarang mau Kalijodo untuk mengubah atau menghilangkan ataupun meminimalisir terkait dengan tempat-tempat prostitusi ini nampaknya sulit susah atau gampang-gampang susah karena ini ada tarik ulur juga jangka waktu yang panjang. Apa memang sesusah itukah atau karena memang tempat prostitusi ini ya ada kepentingan atau memberikan nilai yang cukup besar, pemasukan yang besar? Biasanya sih kalau yang pemasukan prostitusi gede lah. Kalau bawah, menengah, atas itu kalau digabung-gabung triliunan. Dan itu disetor ke saya pernah survei juga, estimasi rendah yang saya bikin itu dari beberapa catatan dan referensi dari jalan-jalan juga itu dengan estimasi rendahnya misalnya pendapatan dari prostitusi kalau dipajekin itu hampir sekitar yang pertama nih estimasi rendahnya sekitar 24 triliun. 24 triliun setahun lah. Setahun. Ya, Oke. Ya, tapi itu lumayan juga besar, ya. Besar juga besar. Jadi itu estimasi rendah. Estimasi rendah dengan estimasi sekitar 250.000 PSK. Oke. Sementara kalau boleh jujur PSK-nya pasti lebih dari itu.
Estimasi tingginya 44 triliun sekitaran gitulah gitu. Wow, pemasukannya memang ya itu daerah dengan besar. estimasi misalnya ya kali aja lah misalnya kalau itu dari 250 kalau dia misalnya 500 berarti kan 2 kali lipatnya. Ya. Kalau 750 ribu PSK misalnya ya berarti 3 kali lipatnya kan gitu. Oke. Itu belum termasuk hitungan dari produk-produk turunan. Misalnya seperti obat kuat, kondom, itu kan harus dihitung kan gitu. Kalau itu dihitung lagi, berarti secara bisnis memang besar gitu. Nah, ya kalau potret posisi kelas bawah barangkali emang dari dulu selalu menyimpan banyak polemik lah gitu. Ya salah satunya sekarang Kalijodo gitu karena kelamaan juga kali. Nah, jadi menurut Mas MK ini memang akhirnya proses untuk mengubah ataupun menghilangkan prostitusi ini begitu lama karena memang Ya nggak bakal hilang, sulitkah seperti itu? nggak bakal hilang. Pokoknya Karena kebutuhan itu atau karena gaya hidup itu? ya ada orang yang kemudian kan menganggap bahwa pelesir seks itu bagian dari gaya hidup ada gitu. Itu bagian dari gaya hidup ada gitu. Atau bahwa ya itu menjadi bagian dari hiburan sendiri kan, ya banyak yang menganggap itu gitu. Boleh jadi kalau mungkin kelas bawahnya nanti akan berkurang, misalnya lokalisasi prostitusinya akan berkurang karena ditutup-tutupin gitu kan gitu, dibongkar-bongkarin gitu. It's fine ya, saya setuju sih, setuju aja kalau selama bahwa cara yang ditempuh memang melalui proses yang ya tadi ada sosialisasi, ada surat peringatan dulu, bla 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 bla, selama itu ditempuh sih saya setuju gitu. Ya, tapi yang harus diingat adalah setelah itu mau ngapain gitu. Itu yang harus diingat pasca penggusuran itu. Oke, relokasi itu ternyata kan tidak berlaku buat PSK-nya kan, yang di Kalijodo itu. PSK-nya kan nggak dapat rusun. Ya, PSK-nya berarti hanya diberi keterampilan kan, menjahit lah, apalah. Dan gitu. bisa jadi mereka malah pindah ke tempat lain, begitu? Biasanya sih gitu, tapi Penyebarannya moga-moga akan seperti enggak. Tapi biasanya sih ya. Oke. Karena dari beberapa pengalaman di lapangan gitu ya, saya udah menemukan mulai dari umur misalnya dari umur 18 atau umur 20 gitu, jadi PSK. Naik ke 25, tetap jadi PSK, 30 jadi germo. Ada yang kayak gitu, ada siklus seperti itu. Karirnya, ada siklus karir seperti itu, gitu. Ya, tadi saya bilang di awal bahwa memang bisnisnya menjanjikan, bahwa lapangan pekerjaan mungkin berkurang banyak, sangat berkurang lah di kita, gitu. Jadi ada satu lapangan pekerjaan yang mungkin menjadi pilihan sebagian orang. Baik, Mas MK. Gitu. Kalau kita melihat Indonesia dan Jakarta khususnya ibu kota yang memiliki budaya itu budaya timur, dengan adanya kemudian praktek prostitusi yang sudah seperti industri bisnis juga, ini seberapa parah sih sebenarnya berkembang di Jakarta ini, Mas? Kalau hitungan saya sih kayaknya tiap bulan berkembang. Oke, berarti Jadi itu misalnya sudah gini, sangat-sangat hitungan kan mewabah. sederhana misalnya. Ada satu yang mati memang misalnya yang kelas bawahnya beberapa karena persoalan modal. Misalnya kalau kecil-kecil itu misalnya satu tempat panti pijat plus misalnya, paling dia punya tempat misalnya berapa meter, 300-400 meteran lah gitu. Paling anak didiknya paling cuma berapa, 10 mungkin 20. Tapi kan itu kecil, hitungannya kecil gitu. Karena permodalan, mungkin pelanggannya sepi, jadi tutup. Tapi yang kelas menengah itu sih pasti dia gede gitu. Apalagi kelas atas ya. Iya. Ada juga kelas bawah tapi dia massal gitu, ada. Yang beberapa tempatnya itu bisa sampai satu tempat bisa 200 orang gitu. Mas, itu penikmatnya dari kalangan mana saja sih sebenarnya? Ya, Apalagi kalau berarti yang terbagi dong. Sama sesuai dengan kelasnya sesuai berarti? dengan kantongnya dong gitu. Yang kelas yang kelasnya 2,5 juta ke atas ya kelas yang memang besar penghasilan, gajinya bisa dihitung lah. Berarti sebulan minimal gajinya kan 20 juta. Kalau 10 juta kan tekor. Iya. Minimal. Iya dong. Gitu-gituannya. Iya, artinya misalnya sebulan gaji 20 juta hitungannya. Atau bisa jadi gajinya 10 juta, dia main di 2,5 juta. Kaya mungkin 3 bulan sekali buat bonus yang kelas atasnya gitu. Dan ya itu yang membuat pada akhirnya kenapa prostitusi di Jakarta kemudian bertahan begitu ya. Wow, makin besar iya. Kecuali ya nanti mungkin akan muncul satu kebijakan apa saya nggak ngerti lah ya gitu. Walaupun sekarang sudah kebijakan keren sebenarnya. Dengan membongkar tempat-tempat lokalisasi. Enggak, kalau itu sih yang kelas bawah. Kalau yang kelas atas itu adalah misalnya
Sebenarnya rahasia sih, belum sampein nggak ya? Seperti apa misalnya? Digambarkan saja dengan perlu spesifik. Misalnya ada pajak untuk entertainernya bahasa. Dan lebih tinggi misalnya. Oke. Entertainernya maksudnya entertainer plus-plusnya gitu. Oh, oke. Gede pajaknya, pajak artis 35%. Jadi kalau saya misalnya datang dari misalnya impor gitu ya, impor dari Mandarin gitu. Berarti dia kena pajak artis. Oh, oke. Dia Iya, harus jadi membayar dari beban semua itu ya. transaksi penghasilan yang didapat misalnya satu kali one shot time itu 3 juta, Oke. 5 juta, 3 juta. ada yang 5 Kirain juta. impor mahal gitu. Macam-macam sih, tergantung Iya. itu juga. Kan ada kelas modal, ada kelas biasa. Dia juga mau sering biasa. Oke, Mas MK Emang ini udah jago hafal banget ya. tahu. Oke, nah ini kita ada penelpon kembali, ada Sofiani dari Serang, Banten. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Mas Sofiani. Jadi ini prostitusi ini memang menjadi permasalahan tersendiri ya Iya. bagi bangsa ini gitu. Cuma memang ini harus ada penegasan ini dari pihak pemerintah. Saya setuju kalau ada relokasi, gitu. Relokasi. Akan tapi relokasi ini harus secara benar gitu nantinya. Kenapa? Jadi relokasi ini benar-benar dipantau, keberadaan tempatnya dan sebagainya, kesehatannya dan sebagainya, sehingga kemudian yang datang juga harus terdeteksi gitu. Jadi yang datang ke sana itu harus benar-benar dideteksi, sehingga orang yang datang ke tempat prostitusi yang direlokasi itu berarti orang-orang daftar hitam gitu. Jadi dia masuk itu di sana daftar hitam. Kan di situ tidak memungkinkan adanya pejabat, adanya pengusaha, adanya politikus, adanya pegawai negeri yang masuk di situ. Ya ketika dideteksi KTP-nya ditinggal di situ terdaftar gitu. Dan itu bagus itu. Jadi intinya regulasi pemerintah. Ketika itu sudah dilakukan, maka yang berada di luar itu harus benar-benar ditangkap gitu. Sehingga nggak ada lagi istilah pindah tempat dan sebagainya gitu. Harus ada penegasan, ditangkap beneran gitu. Dihukum dengan bener gitu. Buat apa ada relokasi kemudian yang di luar dibiarin gitu. Terima kasih. Penggunaannya masih beredar gitu ya Mas ya? Iya masih beredar kan gitu. Oke, Tapi baik, terima relokasi kasih. kalau yang lain masih beredar tangkap gitu. Iya, Oke. oke. Baik, Sama terima seperti kasih ada Mas Sofian. permintaan, ada Iya. penawaran gitu ya Mas ya. Jadi Supply kalau and demand Pasalnya tadi belum ya. ada. Iya, pasal untuk ngalor itu memang nggak ada, tapi Nggak memang ada. permintaan akan itu juga sangat tinggi untuk di Jakarta sendiri seperti itu. Tinggi Mas lah, MK. ya tinggi lah. Artinya supply demand-nya ada terus gitu. Artinya kenapa juga saya bilang tadi menjadi industri kreatif, iya karena para pengusaha wisata, plus ini juga karena dia harus memperbarui produk gitu kan. Iya. Gitu. Kalau menunya misalnya cuma gitu-gitu doang ya orang bosen gitu. Makanya Inovatif kenapa kemudian juga ya. muncul fenomena yang saya tulis di buku Jakarta Undercover itu, muncul fenomena misalnya supermarket seksnya kemudian tidak hanya lokal tapi juga udah ada impor gitu. Dan Pak. juga muncul sekarang adalah prostitusi online juga yang semakin memudahkan para penikmat. Nah, prostitusi online itu kalau buat saya istilahnya menjadi modus aja, salah satu jalan aja gitu, bahwa orang punya satu pintu lagi untuk menikmati jasa layanan seksual gitu. Ya lewat prostitusi online. Kelasnya pun ya sama. Oke. Ada yang bawah, ada yang menengah, ada yang atas, sama aja gitu. Nah, hanya saja ya sebenarnya sama-sama ilegal juga sih. Iya, Dua-duanya ilegal gitu. Iya. Cuman yang kemarin lagi kenceng yang prostitusi online aja gitu. Baik. Sekarang lagi kenceng lagi prostitusi bawahnya gitu kan gitu. Iya. Padahal kalau fair-fairan terus yang lagi kenceng juga yang disorot, ini lagi disorot cuma satu tempat itu doang yang kelas atasnya gitu. Iya. Yang Atau mungkin itu awal, Mas. berinisial A itu Iya, gitu. betul. Padahal kalau boleh jujur, Ya, Anda kembali bersama kami di Lunch Talk dan kami mengajak Anda juga untuk ikut berpartisipasi bersama kami di topik Lunch Talk kali ini mengenai prostitusi di Jakarta begitu ya. iya. Dan masih bersama dengan Mas Muhammad MK. Mas MK, seandainya kemudian kita berharap ada regulasi dari pemerintah. Regulasinya baiknya seperti apa? Apakah seperti usulan Pak Sofian juga bahwa penggunanya itu harus dijatuhi hukuman begitu, ditangkap-tangkapin?
susah sih kalau ada ya secara undang-undang juga apa ya, kita belum siap gitu secara undang-undang karena yang kena pasal biasanya cuma germo kan. Yang masuk hitungan memperdagangkan orang kan germoknya gitu, tapi pelaku dan pekerja seksnya nggak kena gitu. Jadi agak repot sih gitu. Kalau mau ada regulasi juga itu perlu waktu panjang. Artinya kalau di negara manapun sih macam-macam sih, tapi so far sih sampai sejauh ini sih tidak ada yang efektif. Ada yang kemudian memang ya beberapa negara kan ada undang-undangnya tuh semua ada Swedia, ada apa itu kan misalnya sudah bikin aturan tersendiri seperti Belanda di negara mana pula udah misalnya kayak di Jepang gitu kan, di Thailand gitu. Tapi ya ternyata semua pada akhirnya kembali apa ya? Kembali ke masyarakatnya begitu. Ya undang-undangnya jadi kayak numpang lewat aja gitu. Karena ada kepentingan misalnya. Ya. Setor menyetor. Apa ya, kepentingan setor menyetor tuh ya ini bisnis lah ya. Kalau ini kan bisnis gitu, bahwa kalau mau ditutup nggak mungkin, akan selalu ada gitu. Jadi kalau mau ada regulasi barangkali adalah saya dari dulu usul sih, kemarin juga saya udah dari dulu ngomong ini sebenarnya, karena sekarang prostitusi yang ada di Jakarta, kalau kita ngomongin Jakarta, itu kan dia menyatu dengan ruang publik, gitu yang harus dipahamin. Jadi ya tiba-tiba ada bangunan gitu, tiba-tiba misalnya atas nama spa gitu, tapi plus, tapi sebelahnya bisa jadi sekolah SMP misalnya gitu. Berarti dia gabung, dia menyatu dengan ruang publik gitu yang makanya perlu yang namanya lokalisasi. Lokalisasi tapi yang sentralisasi gitu. Misalnya saya ngusulin dulu kenapa nggak bikin kota dosa gitu. Jadi secara shock psikologisnya juga ada, selamat datang di kota dosa. Kalau malu ya masuk aja misalnya gitu. Kalau pengen buat dosa ya monggo gitu. Jadi dalam kata lain untuk secara penertiban terus pembongkaran yang terjadi ini menurut Mas MK tuh nggak efektif atau gimana sih? Satu sisi mungkin ya efektif maksimal sih enggak lah ya. Satu sisi ya selesai satu persoalan selesai, tapi pasti menyisakan persoalan yang lain kan gitu. Ya kasus Kalijodo misalnya, nggak usah yang usah terjadi lah gitu. Kita akan ngecek misalnya Kramat Tunggak, apakah itu satu sisi bagus jadi Islamic Center, tapi apakah selesai dengan sendirinya? Enggak kan? Alumnusnya mau kemana tuh? Saya kalau nggak salah sih ada yang kemudian kembali ke jalanan, ada yang kalau malam masih mangkal sih kalau saya cek sih saya lihat. Artinya ya selain menyelesaikan satu persoalan, tapi juga menyisakan persoalan yang lain gitu. Jadi belum ada rumus pasti sih bagaimana menyelesaikan prostitusi di dunia manapun. Tapi minimal setidaknya kita punya aturan main kayak apa sih yang enak gitu. Sebenarnya kalau sekarang kelas menengah atasnya sudah ada aturan pajak itu sih, pajak dalam tanda kutip ya. Ya udah keren sih, minimal ada pemasukan ke negara gitu kan gitu, minimal. Dan kalau mau menjadi pekerja itu, karena kalau nggak gitu yang uangnya masuk kemana? Baik. Nah kalau Mas MK ini kan sudah sering, artinya beberapa kali melakukan riset. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sebenarnya aktivitas prostitusi di Jakarta itu seperti apa sih Mas? Artinya menyamaikah satu negara di tempat lain yang memang sangat bebas begitu? Ayo, bandingin mana coba, ayo. Thailand misalnya gitu, kita nggak kalah. Amerika kita nggak kalah. Belanda kita nggak kalah. Berarti nilai kita juga sama tingginya dengan negara-negara itu. Misalnya gini, kita ngomong inovasi menu gitu di industri malam ini, kita jagoan. Iya, artinya apa yang nggak ada di Jakarta? Semuanya ada. Artinya kalau misalnya kita ngomong paling sederhana gitu, kita mau nonton live show gitu, live show. Adult only gitu, mau misalnya mau five some dancing kayak mau apa, di sini ada. Jadi ibaratnya gini, jadi kalau mau dibikin perbandingan gitu, ya kita nggak kalah sama manapun. Walaupun terlihat terkesan tertutup ya, walau dengan budaya timur, tapi sebenarnya nggak tertutup juga. Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan Thailand, di Thailand pun mereka lebih menjadikan ini salah satu wisatanya. Seperti itu. Ya, Thailand memang sebenarnya juga dia
apa ya, ilegal yang dipermaklumi ya, bahasaku sih gitulah. Itu gitu. juga di Indonesia begitu. Di Indonesia sebenarnya agak-agak tidak apa ya, masih belum jelas karena memang masuk kalau di sana kan jelas pajaknya masuk. Iya. Karena dia menjadi pemasuk menyumbang devisa negara gede sekali kan kalau di Thailand. Nah kalau di kita kan belum. Iya dong gitu, karena dari dulu nggak tahu masuk kemana duitnya, ya kan dari dulu emang nggak jelas statusnya kan, jadi ambigu gitu loh. Satu sisi emang statusnya ilegal gitu, tapi dalam prakteknya banyak gitu, legal dan kutip gitu. Tapi secara apapun juga administrasinya nggak jelas gitu. Sekarang sih agak-agak jelas beberapa. Sebagian kecil, gitu, ya? Sebagian kecil sudah jelas karena misalnya ada aturan main kenapa ada pajak artis gitu dibuat PSK atasnya itu kan minimal negara dapat 35% kan. Iya, baik Mas MK. Kita masih ada satu segmen, kita akan berbincang lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk, kami akan kembali saja. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita lanjutkan perbincangan ini dan kembali mengundang Anda untuk berinteraktif bersama kami. Dan ini sudah ada Bobby dari Salemba. Selamat siang, Mas Bobby. Halo Mas Bobby. Ya, Mas Bobinya keputus ya, sayang sekali. Masih sempat mungkin kalau mau menelpon untuk menyampaikan pendapat begitu ya. Oke. Kembali ke Mas MK. Mas MK, kalau misalnya kita sama skornya pemerintah semua, khususnya Pak Ahok dan teman-teman, yaitu ingin memberantas yang namanya prostitusi di Jakarta. Kira-kira apa saja sih yang menghadang pemberantasan itu? Kalau kita lihat ini sebagai sebuah industri besar begitu, apa yang akan menjadi penghalang ke depannya begitu? Banyak sih, banyak karena lapangan pekerjaannya di sini gede loh, yang orang yang bekerja di dunia ini gitu. Ya selain PSK-nya ya, kalau kan artinya dia menciptakan uang lapangan kerja yang besar sekali kan gitu. PSK-nya sendiri, tapi juga ada pegawai-pegawai yang lain kan gitu. Itu juga yang harus dipahamin gitu. Nah, apakah kan semudah itu menutup kan? Enggak juga gitu. Makanya dari dulu karena pasti nggak mungkin ditutup. Sebenarnya sama aja sih. Kalau ditutup pasti nongol yang lain. Tidak akan pernah mati lah seperti itu ya Mas. Ya jalan kompromi paling apa ya, efektif menurut saya adalah bagaimana kemudian menerapkan beberapa regulasi yang ya bertahap gitu loh, bertahap. Misalnya dengan penerapan pajak besar, misalnya. Itu kan lebih efektif. Sampai pada satu kesimpulan misalnya nanti apa, saya nggak tahu, yang jadi gubernur kan bukan saya. Ya, artinya bahwa kita tahu semangat Pak Ahok ini kan untuk tapi Pak Ahok artinya dari dulu misalnya dia ngusulin pengen bikin kawasan sendiri gitu buat orang yang mau pup di mana gitu. Iya, ternyata maksudnya tanda kutip gitu kan gitu. Ya nggak apa-apa kalau emang misalnya salah satu solusi misalnya gitu. Ya sekarang menurut saya tertipin dulu yang di bawah-bawah yang secara apapun memang lingkungannya nggak sehat. Misalnya itu yang pertama dulu deh gitu. Baru kemudian karena gini, kalau secara manajemen prostitusi asik. Andalah ahlinya. Ya, kalau yang bawah itu biasanya misalnya dari sisi higienis kan agak susah. Kalau di kelas atasnya kan sudah pasti ada sertifikasi HIV/AIDS, sudah ada misalnya kejaminan bahwa harus kondom misalnya. Edukasi gitu. Itu jadi ada sampai di situ ya. Tiap 2 bulan maksimal udah pasti dicek dokter. Itu pasti semua di KA itu ada. Nah, apakah kelas bawah juga melakukan hal yang sama misalnya gitu. Nah, takutnya lagi, hal yang penting lagi adalah kalau yang di atas ini misalnya umur PSK-nya harus jelas, misalnya udah memang memenuhi 18 plus ke atas misalnya gitu. Nah, apakah yang di bawah juga melakukan hal yang sama? Beberapa kasus misalnya terjadi human trafficking kan, karena melibatkan anak-anak kan gitu. Misalnya beberapa kasus ada anak-anak umur 15-16 disekap, dipaksa itu menjadi masih pelacur sudah misalnya gitu kan. Gitu. Nah, itu yang serem gitu loh. Ya, kita ada penelpon Mas MK. Silakan Eliza diterima. Ya, ini ada Pak Samsudin dari Kendari. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Samsudin, silakan. Ya, kalau menurut saya, Mbak, kegiatan prostitusi itu mau tidak mau harus ditutup. Karena ini terkait dengan
Pak Samsudin? Halo, ya. Iya, silakan Pak. Singkat saja Pak. Ya, menurut saya kalau bisa kegiatan prostitusi ini mau tidak mau harus dihentikan, Pak. Mengapa? Karena kegiatan ini kan menyangkut moral bangsa, moral masyarakat bangsa. Ketika pemerintah itu selalu memberi jalan, artinya ada pihak-pihak tertentu yang selalu melegalkan ini secara tidak langsung akan merusak moral bangsa. Oke, baik. Yang dikhawatirkan, yang dikhawatirkan sekali, Mbak, generasi muda. Ya, terima kasih Pak Samsudin sudah berpartisipasi. Selanjutnya ada penelpon lagi. Ya, sebelum kita menjawab Pak Samsudin, ini ada satu lagi nih dari Jakarta kali ini. Ada Sandi, selamat siang Pak Sandi. Ya, selamat siang. Putus lagi. Ya, selamat siang. Siang Pak Sandi. Selamat siang ya. Oke, silakan Pak. Ya, gini, jadi kalau menurut saya, kalau bicara mengenai prostitusi ya, nggak hanya di Kalijodo, tapi juga kan kita tahu sama-sama prostitusi juga bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi seperti tadi Mas MK bilang ya. Kalau ngomong prostitusi itu dari zaman Cleopatra sampai zamannya Siti Nurbaya juga nggak akan bisa hilang-hilang gitu. Nah, karena ini bisnis ini kan besar sekali. Nah, jadi yang terpenting adalah komitmen dari pemerintah bagaimana mau membenahi tata kelola kota di Jakarta segala macam gitu. Jadi kita nggak bisa bilang prostitusi hanya baru sekarang ya, dari zaman Nabi juga sudah ada, dari zaman kita tahu juga tentang prostitusi seperti di Surabaya sudah ada tempat-tempat sendiri begitu ya di setiap daerah. Menurut saya komitmen dari pemerintah dan semua masyarakat supaya ini bersama-sama lah kalau menurut saya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Ya, memang ini kalau sebagian besar masyarakat awam atau umum melihatnya sebagai suatu tempat yang terlarang lah begitu, bahkan mempengaruhi sekali moral seseorang begitu yang berada di sekitarnya. Kalau Mas MK bagaimana melihatnya? Ya tadi makanya harus lihat lingkungan dulu kan. Kenapa misalnya yang kelas bawah yang terutama menyatu dengan pemukiman, menyatu langsung dengan warga itu dibenahin dulu kan, pelan-pelan kan gitu. Nah, kemudian kan beranjaklah mungkin yang beberapa yang mungkin yang kelas menengah atau yang penting sehat lingkungan dulu deh gitu. Jadi prostitusi tidak menyatu dengan ruang publik. Kalau misalnya dibuatkan tempat sendiri, entahlah itu mungkin satu untuk pulau sekarang khusus mungkin begitu. dalam tempo 5 tahun ke belakang mungkin agak susah. Yang paling benar adalah bagaimana kemudian menata ulang gitu, tata letak prostitusi ini, lokalisasi ini di mana gitu. Misalnya ya walaupun sih sebenarnya kalau di beberapa yang kelas menengah atas kan lebih ketutup ya. Dia di gedung sendiri, satu building sendiri, di kamarnya juga kekunci gitu kan. Para PSK-nya juga di dalam, jadi di dalam baur gitu. Walaupun secara itu sih aman gitu. Tapi malah lebih bagus mungkin takutnya yang anak SD atau SMP salah masuk. Ketok-ketok katanya striptis kan nggak enak kan gitu. Itu maksudnya itu aja sih. Secara lingkungan juga mungkin kurang sehat. Jadi mungkin memang harus bertahap bahwa yang bawah yang memang dia menyatu dengan warga ya pelan-pelan lah dibersihin gitu. Baru nanti beranjak ke yang kelas menengah dan kelas atasnya. Baik. Untuk menciptakan tadi sehat lingkungan dulu aja. Berarti tahap yang dilakukan pemerintah ini menurut Anda sudah sesuai lah ya, sudah benar. Asal konsisten sih. Nah itu dia, berarti konsisten dan serius tadi ya? Iya, asal konsisten dan serius, serius pasca penanganannya juga sampai pasca relokasinya juga harus dipikirin kan. Gitu. Kerja mereka selanjutnya seperti apa? Iya, soalnya kalau sekarang 300 warga udah direlokasi, kan berarti mata pencarian mereka selama ini kan hilang. Iya dong, kan lahannya di sana, di Kalijodo kan. Harus dipikirin tuh, mereka mau kerja apa gitu. Soalnya kalau nggak ada kepastian pekerjaan, terutama yang PSK nih, karena juga nggak direlokasi, dia cuma dikasih keterampilan, kalau ternyata nggak pinter-pinter, nggak terampil ya balik lagi. Malah menyebar ke jalan-jalan. Terima kasih. Jadi dia mangkal di jalan, atau pindah ke tetangga sebelah. Sebelah itu di mana ya? Baik, terima kasih Mas MK atas ulasannya sangat bermanfaat. Ini juga bisa menjadi referensi kita. Mungkin khususnya bagi warga kota Jakarta yang sudah sangat menentang adanya tempat-tempat prostitusi seperti itu. Tadi juga disampaikan memang ini kalau memang serius dan konsisten, jadi memang tidak hanya pemerintah yang harus ataupun yang bekerja di sini, tapi juga masyarakat sekitar juga harus bersama-sama ya menangani masalah ini. Betul. Nah, dan pemirsa demikianlah dialog Lasok hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran kepada
kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eliza Hasan. Dan saya Veronica Muniaga. Sampai jumpa.